Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa program studi administrasi publik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai BUMN dalam perspektif administrasi publik dalam materi manajemen BUMN. Di dalam administrasi publik terdapat dua hal. Yang pertama kebijakan publik dan yang kedua manajemen publik. Kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan, baik dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Adapun kebijakan yang dapat dikatakan kebijakan publik memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki tujuan, yang kedua berisi tindakan, yang ketiga dilakukan oleh pemerintah, yang keempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Manajemen publik adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan fungsi manajemen, di mana suatu hal dapat dikatakan manajemen publik jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat proses atau aktivitas. Yang kedua, yang melakukan aktivitas adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk melakukan suatu aktivitas. Manajemen publik. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen publik yaitu pembuatan keputusan, komunikasi administrasi, kepemimpinan, dan motivasi. Dalam manajemen publik terdapat tata kelola, di mana tata kelola yang dilaksanakan haruslah transparan, akuntabilitas, dan berpartisipasi. Pembentukan BUMN. Pembentukan BUMN ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjadi penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan bagi masyarakat. Organisasi dan manajemen BUMN. Di dalam struktur organisasi BUMN terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pemilik, di mana pemilik dalam organisasi BUMN adalah pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN. Yang kedua komisaris, di mana komisaris diisi oleh para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Investasi dan BUMN, dan departemen lainnya. Selanjutnya ada direktur. Jabatan direktur sendiri diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam. Dalam artian, untuk mengisi jabatan direktur tidak ditentukan harus dari para menteri. Selanjutnya hukum. Hukum yang menjadi landasan dari terbentuknya struktur organisasi BUMN adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Kekuatan BUMN. Adapun hal yang menjadi penguat bagi BUMN, yang pertama, jumlah dan nilai aset yang besar. Yang kedua, posisi dan bidang usaha yang strategis. Yang ketiga, akses kekuasaan lebih besar. Yang keempat, akses ke sumber pendanaan, khususnya bank pemerintah lebih besar. Kelima, perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta. Keenam, definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri. Ketujuh, perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, dan tidak lincah bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian. Kedelapan, privilege. Yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberikan kemudahan kepada pihak lain melalui policy direction yang menjadi political cost bagi BUMN. Kesembilan, keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama, sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.